Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Sulaksono, hostnya Nusa 1 TV Official. Dan seperti biasa, channel Nusa 1 TV Official yang pasti seru menyajikan terus informasi menarik. Dan kali ini kami kedatangan tamu yang juga spesial, Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Kaltim, Bung Abdul Rahman Amin ya. Betul Bang. Oke, kali ini saya benar mengucapkan nama beliau karena selama ini sih sapaan karib di luar itu Rahman ya. Ya. Oke, baik. Apa kabar? Alhamdulillah Bang, baik. Terima kasih sudah mampir di studio kami. Ya. Kegiatan sekarang apa nih sebelum kita masuk ke tema? Ya, kegiatan sehari-hari sebagai jurnalistik, sebagai pemimpin redaksi Ya. di Saposko ID Ya. yang merupakan bagian dari Samarinda Pos untuk edisi cetaknya Bang. Oke. Berbicara soal media online ya. Iya Bang. Tentu kaitannya dengan SMSI. Ya. Nah, mungkin kebanyakan di luar sana belum banyak yang tahu apa sih. Oke, jadi SMSI itu merupakan organisasi yang anggota-anggotanya itu terdiri dari perusahaan-perusahaan media yang berbasis online. Oke. Karena perkembangan media online sejak 5 sampai 7 tahun terakhir ini kan begitu pesat Bang. Ya. Sehingga perlu ada organisasi yang mewadahi kepentingan-kepentingan perusahaan media online. Ya. Sejak berdirinya SMSI sekitar tahun 2017, itu 1 tahun kemudian SMSI ini menjadi salah satu organisasi konstituen Dewan Pers. Konstituen. Ya, jadi Dewan Pers itu kan terdiri dari beberapa organisasi-organisasi pers. Ya. Ada yang organisasi yang afiliasinya adalah anggota atau personal, misalnya kayak PWI, kemudian AJI, kemudian IJTI. Ada juga organisasi pers yang anggotanya itu adalah kumpulan perusahaan-perusahaan pers. Kalau di media cetak itu kita kenal SPS, iya. ya kan. Okay. Kemudian di media online itu ada 3 sebenarnya organisasi Bang. Selain SMSI itu juga ada jaringan media cyber JMSI, dan yang ketiga itu ada Asosiasi Media Cyber AMSI. Ketiga-tiganya sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Namun kalau dari sisi ukuran jumlah anggota dan yang lebih dulu masuk sebagai anggota Dewan Pers itu memang SMSI Bang. Duluan SMSI Iya, ya. seperti itu. Artinya langsung di bawah PWI gitu ya? Enggak. Jadi hubungan antara SMSI dengan PWI ini setara sebenarnya. Setara, oke. Sama-sama organisasi anggota Iya. Dewan Pers, namun memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Oh. Kalau SMSI itu kan dia lebih kepada anggotanya itu kepentingan perusahaan pers Bang. Jadi bicara tentang bisnisnya, kemudian bicara tentang termasuk konten yang diatur juga di SMSI itu. Tapi kalau PWI itu kan organisasi yang anggotanya itu profesi. Seperti misalnya kalau dokter itu kan ada ID. Kalau wartawan itu kan ada PWI. Sementara SMS itu asosiasi perusahaannya Bang. Kumpulan asosiasi perusahaan. Anggota perusahaan-perusahaannya begitu. Baru paham saya sebenarnya. Iya. Selama ini saya pikir SMS itu di bawah dari PWI. Oh, ternyata bukan ya. Beda fungsi Bang. Beda fungsi. Iya. Bahwa dia setara sebenarnya. Iya. Kedudukannya setara ya secara organisasi. Baik, perkembangan terakhir ada berapa media online di Samarinda? Kalau di Samarinda aja tuh Bang, kalau yang masuk di anggota SMS itu ada 40-an Bang. 40 persisnya ya? 43. Okay. Nah, memang di awal berdirinya SMSI di Kalimantan Timur ini kan sejak tahun 2018. Ya. Waktu itu amanat pertama itu diberikan kepada Bang Indra Zakaria. Pemimpin redaksi Prokal.co. Ya. Kemudian karena beliau terpilih sebagai komisioner Indonesia KI, ya kan, keterbukaan informasi, akhirnya dilakukan musda. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020 kebetulan saya dipercaya teman-teman untuk memimpin organisasi ini. Nah, di awal kemunculannya ini kan Bang memang sedikit dilematis. Di sisi lain banyak muncul perusahaan-perusahaan media itu yang secara persyaratan itu memang masih berproses. Nah, sementara kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pers bahwa ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers. Yang pertama kan dia harus memiliki pemimpin redaksi yang memiliki pemimpin redaksinya sudah berkompetensi utama ya. UKW utama itu wajib. Kemudian yang kedua dia merupakan badan hukum berbentuk PT
yang KBLI-nya itu memang tunggal, single purpose dia, hanya untuk pers gitu. Nah di awal-awal kami masuk di SMSI ini memang banyak hal yang kita benahi, termasuk persyaratan UKW utama itu. Nah sehingga di tahun pertama sampai tahun kedua sampai 2021 kemarin, bahkan termasuk di 2022 ini kami memberikan toleransi. Artinya mereka yang ingin mendirikan sebuah perusahaan media namun belum memiliki pemimpin redaksi sertifikasi utama, kita beri kelonggaran untuk bisa boleh sertifikasi Madya. Karena kan wartawan itu kan ada 3 sertifikasi ya Bang ya. Ada muda, ada Madya, ada utama. Untuk menjadi pemimpin redaksi kan sebenarnya dia harus utama. Nah, tapi kita boleh untuk menjadi anggota SMS itu boleh sertifikasi Madya dulu. Dengan catatan di akhir 2022, akhirnya artinya kan periode sekarang ini itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jadi nanti mulai tahun 2023 seluruh anggota SMSI itu wajib memiliki pemimpin redaksi utama, karena itu amanat yang harus kita jalankan. Seperti itu, Bang. Secara jumlah tadi ada 43 anggota untuk di Samarinda aja, Bang. Samarinda ya. Iya, domisilinya. Artinya di Kalimantan Timur, Kaltim mencapai 80-an, Bang. 80-an. Memang 50%-nya ada di Samarinda. Paling banyak di Samarinda ya. Paling banyak memang di Samarinda, Bang. Dengan jumlah tadi 80 media perusahaan online, perusahaan media online. Iya, Bang. Kebutuhan UKW utama gimana? Nah, itulah makanya di awal-awal kita terbentuk itu kita tidak memaksakan setiap perusahaan pers itu harus memiliki sertifikasi utama untuk pemimpin redaksinya, karena kita memahami dari data yang kita peroleh dari PWI, organisasi profesi itu, jumlah wartawan utama saat itu di tahun 2020 itu kurang dari 40, Bang. Kurang dari 40. Nah, yang di bawah AJI itu bahkan kurang dari 20. Ini bisa dikoreksi kalau mungkin saya terlupa gitu kan. Nah, sehingga kan tidak mungkin dengan jumlah yang terbatas, sementara euforia masyarakat mendirikan media itu sangat tinggi, kita batasi dengan sistem yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga pers ini kan instrumen demokrasi, Bang. Kita tidak boleh membatasi masyarakat membangun media hanya karena aturan-aturan yang menyulitkan. Tapi tidak mungkin juga kita melonggarkan aturan itu karena bagaimanapun juga kan kita menjaga mutu dan kualitasnya. Nah, salah satu menjaga mutu ya kita harus memastikan wartawan atau pemimpin redaksi di media tersebut itu memiliki kompetensi. Gitu, Bang, kira-kira. Artinya memang profesionalitas ya tetap dijaga. Kita ambil garis tengahnya lah, Bang. Tapi di 2023 wajib sudah. Nah, 2023 kenapa kita wajibkan? Kita sudah berasumsi selama 2 tahun kemarin baik itu PWI maupun AJI maupun lembaga-lembaga penguji lainnya itu sudah terus melakukan atau memproduksi wartawan untuk naik kelas menjadi wartawan utama. Nah, kalau di catatan terakhir jumlah wartawan utama di bawah keanggotaan PWI Kaltim itu sudah 70-an, Bang. Sudah artinya tinggal 10 lagi ideal ya. Meskipun sebenarnya itu tidak bisa dijadikan tolak ukur karena kebanyakan dia terpusat, Bang, di media-media besar. Misalnya di media A jumlah utamanya ada 10, di media B jadi nggak merata memang. Nah, sehingga kalau kita merujuk di aturan Dewan Pers itu memperbolehkan satu wartawan utama itu boleh memimpin 2 media. Maksimal 2, Bang. 2 media ya. Iya, seperti itu. Nah, aturan-aturan ini juga sudah kita sampaikan ke pemilik anggaran, dalam hal ini pemerintah, stakeholder lainnya, bahwa ada aturan main ketika teman-teman ingin membelanjakan belanja medianya kepada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Artinya sudah terikut dalam salah satu organisasi gitu ya? Sebenarnya kewajiban untuk menjadi anggota organisasi sih enggak juga. Cuman kan kita sebagai organisasi yang ada di level daerah itu biasanya sudah melakukan filter. Nah, sehingga mau tidak mau dalam proses ratifikasi aturan untuk belanja media itu biasanya kami dilibatkan. Oh gitu. Biasanya kami dilibatkan, misalnya seperti di Pemkab Kutim, memerlukan rujukan seperti apa sih syaratnya kalau kita mau belanja media, ya kita kasihkan rekomendasi. Kemudian di Pemprov Kaltim dalam hal ini di Skominfo kita juga ikut membantu memberikan syarat-syarat. Karena kan industri media ini kan, Bang, memang sebenarnya sudah lama, sejak dulu sudah ada.
Tapi kan benar-benar mengalami disrupsi ini kan sejak 5 tahun terakhir. Betul, Nah betul. sehingga perlu kita memberikan edukasi lah supaya ada pemahaman yang seragam terkait bagaimana sih sebenarnya belanja media yang benar gitu, Bang. Benar-benar. Artinya dengan tadi gabung di SMSI, apakah nanti akan ada kemungkinan peraturan ditambah harus di Dewan Pers karena itu gimana? Filosofi Dewan Pers itu kan sebenarnya dia tidak boleh. Jadi memang begini, Bang. Di awal-awal itu kan ada yang mengatakan bahwa media yang dinyatakan media itu adalah ketika dia sudah terverifikasi di Dewan Pers. Iya, betul. Nah, aturan terverifikasi itu tidak mandatori, artinya tidak kewajiban. Kalau memang itu menjadi batasan ini media dan ini tidak media, kan itu mengakhiri demokratisasi media, Bang. Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers itu hanya sebatas administrasi. Hanya untuk memastikan bahwa perusahaan ini benar loh sudah menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Misalnya menggaji karyawan, menggaji wartawan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang dimaksud dengan verifikasi. Nah, misalnya saya punya media, saya bisa mempertanggungjawabkan setiap konten dan berita yang saya produksi, tapi saya tidak ingin diverifikasi, bukan berarti perusahaan saya itu bukan perusahaan media. Oh gitu. Iya, jadi namun sebagian pemerintah daerah itu menjadikan verifikasi Dewan Pers itu sebagai rujukan. Nah, karena kan di sini terkait dengan misalnya ketertiban administrasi. Perpajakan, termasuk perlindungan tenaga kerja. Nah, itu kan diaturnya di verifikasi Dewan Pers semua, gitu, Bang. Dalam pikiran saya kemarin sih seperti ini. Artinya perusahaan media online yang tidak tergabung di SMSI, ketika terjadi taruhlah sengketa dengan narasumber dan seterusnya, itu tidak dilindungi oleh undang-undang pers atau gimana? Oh, enggak. Jadi yang melekat terhadap undang-undang pers itu ada yang dilindungi oleh undang-undang pers itu adalah karyanya, Bang. Karyanya, beritanya. Ketika beritanya itu sesuai dengan kaidah jurnalistik, yang pertama. Yang kedua itu diterbitkan di perusahaan media. Nah, pengertian perusahaan media di sini, yang pertama dia harus mengantongi PT atau yayasan atau berbentuk koperasi sesuai dengan berbadan hukum sesuai dengan KBLI yang sudah ditentukan. Itu satu. Kemudian yang kedua itu tadi, Bang, dia memiliki wartawan sertifikasi utama. Nah, ketika dua ini sudah dia penuhi, dia mau jadi anggota Dewan Pers kah, bukan anggota Dewan Pers kah, dia mau jadi anggota SMSI kah, atau bukan SMSI, tetap wajib dilindungi dengan undang-undang pers. Sepanjang tadi persyaratan tadi ya? Persyaratan tadi terpenuhi. Nanti Dewan Dewan Pers yang menguji, ini beritanya memang ada kesalahan atau tidak. Seperti itu. Makanya sekarang mulai ditertibkan ya. Artinya gini, untuk antara untuk melindungi hak narasumber juga melindungi hak dari wartawan itu sendiri. Iya, betul, Bang. Jadi wartawan itu kan yang dilindungi itu kan karyanya, Bang. Bukan wartawannya. Saya wartawan nih. Kalau hari ini saya cabul, masa saya dilindungi? Ya saya tetap kriminal kan. Nah, tapi kalau saya bikin berita tentang misalnya taruhlah rencana pembangunan masjid misalnya kan, kita beritakan, kemudian orang yang keberatan dengan tulisan kita itu melaporkan tulisan kita. Nah, itu kan nggak bisa, itu karena itu delik pers, itu nggak bisa dilaporkan ke polisi, Bang. Melalui mekanisme Dewan Pers. Dewan Pers ya. Seperti itu. Artinya ketika nanti terjadi, ini kita agak melebar lagi ya, bisa dari konteks SMSI. Artinya ketika terjadi masalah, tadi, kemudian diputuskan salah oleh Dewan Pers, ini yang kena pribadi atau perusahaan? Akan dilihat ininya, Bang, bentuk kesalahannya. Oh gitu. Kalau kita mengacu di aturan pers itu, Bang, segala sesuatu yang timbul dari produk media itu sebenarnya menjadi penanggung jawabnya, Bang. Misalnya saya nih, pemimpin redaksinya Saposko Edi, Bang, bikin berita, kan, dibuat oleh wartawan saya. Ketika wartawan saya membuat berita dan itu sudah terbit, apapun yang muncul dari produk itu sudah terlepas dari wartawan sebenarnya, Bang. Karena sebelum terbit kan saya editor dulu kan, editing dulu kan. Makanya di media yang benar itu, Bang, di boxnya itu wajibnya itu adalah pemimpin redaksi _ penanggung jawab.
Itu yang benar Iya, ya? itu yang benar. Iya, Jadi iya. misalnya di Nusa 1, Iya. pemimpin redaksinya Mas Denny, Iya, nanti itu otomatis sebagai penanggung jawab. bagi penanggung jawab. Apapun produknya yang muncul dari Nusa 1 Iya. itu menjadi tanggung jawabnya Mas Denny. Seperti itu. Nah, nanti Dewan Pers lah yang menguji apakah nanti memang pelanggarannya biasa. Kalau sampai ke pidana ya tanggung jawab yang penanggung jawab. Gitu ya? Iya, begitu. Personal berarti sudah? Bukan personal, Bang. Kelembagaan ya tetap? Iya, kelembagaan kenanya. Sampai Kan banyak itu yang diselesaikan di Dewan Pers kan. berarti di Dewan Pers juga ada sampai ke tahap pidana ya? Apakah dilempar lagi ke undang-undang lain, aturan lain, atau tetap masih di bawah aturan Dewan Kalau Pers? pelanggarannya itu sudah mengandung unsur fitnah misalnya, Bang. Kemudian pencemaran nama baik, Iya. itu kan mengandung pidana ya biasanya kan. Iya. Nah, di setiap daerah itu sebenarnya, Bang, sudah Dewan Pers itu sudah apa sih namanya, menunjuk satu orang Iya. sebagai ahli pers, Bang. Oke. Nah, ahli pers itu nanti sebenarnya fungsinya kepanjangan tangan dari Dewan Pers di daerah. Oke. Nah, ketika ada konflik sengketa atau laporan-laporan terkait pemberitaan, Iya. itu biasanya ahli pers ini yang kemudian memberikan opini, memberikan masukan entah itu ke aparat hukum atau Iya. ke pihak-pihak yang bersengketa dengan beritanya. Kalau di Kalimantan Timur ini salah satu ahli pers itu Bang Endro, Bang, selaku ketua PWI. Ketua PWI ya? Iya. Itu Dewan Pers siapa? Dewan Pers yang menunjuk langsung. Sebelum dia ditetapkan sebagai ahli pers, dia diuji, Bang. Ada ujiannya juga Diuji ya? juga gitu. kemampuannya terhadap wawasannya terhadap pers seperti apa gitu biasanya. Oke, kemudian juga saya ada kemarin sempat dapat informasi bahwa media online yang di Samarinda atau di Kalimantan Timur Iya, itu pimretnya wajib ber-KTP di mana perusahaan itu berada. Ya, Benar? jadi sebenarnya begini, Bang. Sambil minum dulu. Oke, saya kok dari tawarin lupa ini. Nanti marah yang bikin ini nggak diminum. Ya, betul. Sebenarnya kewajiban pemimpin redaksi media di Kaltim wajib ber-KTP Kaltim itu Iya. adalah upaya kita sebenarnya untuk melindungi pengusaha lokal yang pertama. Oh, Kemudian kita membijaksanakan gitu, Bang. Iya. Karena begini, jangan sampai ketika hal-hal itu tidak diatur secara detail, iya. takutnya nanti ada ekspansi. Misalnya Iya. taruhlah nanti media-media dari Makassar, Iya. dari Surabaya, Iya. yang mungkin secara mutu dan kualitas jauh lebih bagus, Iya. misalnya kan, ekspansi ke Kaltim, belanja sehingga masyarakat Kaltim atau pemerintah Kaltim itu belanja medianya ke sana. Ini kan semacam apa namanya? Filter sama counter juga lah ya. Betul, Bang. Jadi tujuan kita adalah melindungi sih sebenarnya itu. Dari sisi bisnis terlindungi sebenarnya ya. Yang pertama dari sisi bisnis, yang kedua dari sisi persaingan juga, Bang. Iya, benar-benar. Karena dari luar juga ketika sudah ekspansi artinya peluru sudah siap. Betul, Bang. Ya, saya pikir memang itu sudah wajib ternyata Enggak, memang Bang. Itu tujuannya kita itu ya. membijaksanakan sebenarnya. Bijaksanakan. Tapi memang benar ya untuk memproteksi Iya. biar media lokal juga itu Iya. tumbuh berkembang. Betul. Kalau dari aturan pemerintah daerah Kaltim maupun Samarinda itu Takut. boleh nggak mereka belanja atau misalkan belanja di media yang domisilinya tidak di Kaltim? Boleh, Bang. Kalau sistem belanja media itu di beberapa SKPD itu kan, Bang, sudah pakai sistem e-katalog. Ya. Nah, kalau di e-katalog itu kan ada e-katalog lokal, Iya. ada e-katalog nasional kan. Iya. Nah, tergantung nanti kebutuhannya dia apa. Karena kan sebenarnya untuk belanja media itu kan sangat segmented gitu, nah, Bang. Iya, Segmented betul. itu pasarnya kan disesuaikan dengan audiens setiap media. Iya. Meskipun jumlah media ini banyak, saya yakin dia punya audiens yang berbeda gitu, Bang. Iya, Misalnya iya. media A ini cenderung pembacanya adalah bapak-bapak. Iya. Itu kan sangat ditentukan dari produksi konten yang dia hasilkan gitu, Bang. Betul. Nah, sehingga misalnya pemerintah daerah ingin mensosialisasikan program tentang pendidikan. Iya. Nah, tentu kan dia mencari media yang sesuai dengan audiens anak muda. Nah, mungkin kira-kira seperti itu gambarannya, Bang. Oh, artinya juga ya tadi sesuai pasar ya. Sesuai pasar. Dia mau belanjakan buat apa? Tentu ya Idealnya disesuaikan. begitu, Bang. Oh, Meskipun dalam prakteknya ya
ya terserah yang punya duit dia terserah yang mau belanja kemana, ya. kan? Iya Gitu. iya iya. Oke, narik apa? Kita tarik ke belakang tadi soal ketersediaan UKW utama ya. Iya bang. Kalau ini domainnya berarti domainnya di PWI atau gimana? Jadi begini bang, yang menyelenggarakan ujian kompetensi Iya. sertifikasi itu adalah Dewan Pers bang. Dewan Pers. Makanya di sertifikat kita dan di kartu UKW itu kan Iya. yang mengeluarkan Dewan Pers. Iya. Nah tapi Dewan Pers itu mengamanatkan lagi atau mendelegasikan Iya. ke sejumlah lembaga penguji. Nah lembaga-lembaga penguji ini banyak bang. Iya. Kalau di Kaltim ini lembaga penguji yang paling aktif itu PWI Kaltim memang. PWI Kaltim ya. Bahkan di bukan hari pers ya, kemarin pada saat Rakernas PWI di Malang bertepatan Iya. dengan pelaksanaan Porwanas, itu Porwanas. PWI Kaltim itu dapat penghargaan sebagai lembaga penguji dengan jumlah peserta terbanyak secara per provinsi bang. Oh gitu. Jadi jumlah orang yang diuji di PWI Kaltim itu termasuk tertinggi se-Indonesia. Nah selain PWI ada juga AJI itu juga punya lembaga penguji. Kemudian LPDS Dr. Sutomo Surabaya Bisa juga. itu lembaga penguji. Untuk menjadi lembaga penguji kan ada kriteria-kriterianya bang. Oh gitu. Minimal sudah UKW Iya. utama gitu ya. Untuk menjadi pemimpin redaksi Iya. utama. Tapi kalau untuk jenjang sertifikasi itu untuk pertama-tama ya masuknya di muda dulu bang. Mudah dulu ya. Di muda. Biasanya wartawan yang baru 6 bulan itu diuji di muda. Ini kalau ujian itu mau ikut UKW ini yang proaktif apakah wartawannya atau dari PWI-nya atau gimana? Keduanya bang. Oh gitu. Keduanya. Jadi sebenarnya yang harus proaktif dari wartawan. Karena kan Iya. Iya. ini terkait dengan karirnya si personal wartawannya itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua PWI juga berkepentingan dalam hal ini jangan sampai wartawan yang beredar di lapangan itu secara kemampuan belum memenuhi syarat. Iya. Nah untuk mengukurnya kan tolak ukurnya di sertifikasi ini bang. Iya iya. Kalau dia sudah mengikuti sertifikasi muda secara tidak langsung dia bisa dikatakan wartawan. Jenjang dari muda ke madya. Jenjang dari muda ke madya itu 3 tahun bang. 3 tahun ya. Di awal-awal di awal-awal program UKW ini muncul tahun 2011, Iya. itu dulu boleh bang. Kayak seperti saya langsung di madya. Oh gitu. Bisa. Oh. Tapi sekarang nggak bisa, harus Harus berjenjang. madya dulu. Iya. Harus muda dulu. Oke. Jadi masuk muda, lulus muda, tunggu 3 tahun, baru dia bisa masuk madya. Tunggu 2 tahun, baru dia masuk utama. Utama ya. Iya, setiap level itu punya tingkat kesulitan ujian yang berbeda-beda. Beda-beda ya. Dari jumlah pemegang UKW madya di Samarinda? Saya nggak punya data bang kalau madya. Iya. Kalau total muda madya utama itu sepertinya ratusan sudah bang. Ratusan Untuk ya. Kaltim ya. Untuk Kaltim sudah ratusan. Yang memang saya pelotot itu utama karena berkepentingan dengan perusahaan media. Penanggung jawab Gitu bang. jadi memang harus benar-benar Iya. berkompeten atau enggak gitu ya. Iya di utama itu. Benar-benar. Kemudian bicara soal tadi hak-hak narasumber sama wartawan. Iya bang. Kebanyakan narasumber juga belum dapat informasi bahwa narasumber berhak ketika diwawancarai menolak kamu punya UKW atau belum. Iya. Sebenarnya itu bisa bang. Iya. Memang perdebatan soal itu sempat ramai sebenarnya kemarin kan. Di sisi lain tentu tidak mungkin serta-merta kita yang mau jadi wartawan belum pernah punya pengalaman di lapangan tiba-tiba langsung ikut UKW ya kan. Iya. Tapi di sisi lain justru tujuan dari UKW ini kan untuk memfilter orang-orang yang mau berkecimpung di dunia jurnalistik ini sudah memiliki kompetensi. Nah, jadi tergantung dari subjektivitas narasumber sebenarnya, Bang. Oh, gitu. Kalau dalam tahap dia harus mempertanyakan sertifikat UKW-nya, saya pikir itu sah-sah saja. Iya. Tapi kalaupun dia sudah merasa nyaman dengan wartawannya, sudah sesuai dengan harapan si narasumber, dia tidak mempertanyakan itu, kemudian beritanya terbit, juga tidak masalah sebenarnya. Artinya terpulang ke masing-masing. Iya, ke masing-masing narasumber sebenarnya. Tapi memang kadang kan yang kebanyakan yang belum belum tersampaikan ke narasumber adalah bahwa narasumber juga punya hak yang punya sama. hak, ya, dia punya hak untuk menolak diwawancarai oleh wartawan yang belum bersertifikat.
Nah celaka lagi kalau wartawan juga yang terutama yang baru-baru nggak paham. Iya betul. Ketika dia bilang saya nggak mau diwawancarain, langsung ditulis. Iya. Itu masuk bisa diadukan oleh Nah narasumber. itu kan kesalahan bang sebenarnya. Nah justru itulah kenapa kemudian SMSI ini sangat concern terhadap wartawan utama di setiap perusahaan media. Karena kan di jenjang utama itu kan bang, setiap mekanisme bagaimana membuat berita, bagaimana mengedit berita itu kan diuji di kompetensi utama. Sehingga mereka yang sudah punya kompetensi utama, dia tahu mana berita yang layak terbit dan layak tidak terbit. Nah ketika berita itu sebenarnya tidak layak terbit tapi kemudian terbit, nah kan yang kita pertanyakan adalah penanggung jawabnya di perusahaan tersebut seperti apa. Nah kita tidak ingin euforia munculnya banyak media ini tidak diikuti dengan menjaga kualitas media. Betul, ketika media tidak yang terbit itu asal-asal, jumlahnya juga semakin banyak, kan martabat jurnalisme yang secara keseluruhan jadi dipertaruhkan gitu bang. Oke. Informasi terakhir yang saya dapat terkait RKUHP, kan di situ juga dalam betul. Pasal bahkan SMSI sendiri juga sempat merilis menolak ada beberapa pasal itu yang mengancam kebebasan pers. Itu gimana? Ya sebenarnya kalau kita bicara RKUHP yang disahkan 15 November kemarin. Iya. 15 November ya? Iya 27 November kalau nggak salah, di akhir November. Itu kan salah satu pasal yang ngotot untuk dipertahankan itu delik penghinaan terhadap lembaga negara. Iya. Nah, di situ kan dikhawatirkan menjadi pasal karet yang menyulitkan bagi pekerja-pekerja pers dalam menyampaikan kritiknya. Seperti itu. Betul. Nah kemudian untuk mengakomodir suara-suara dari masyarakat pers, kemudian itu bahasanya diubah, itu menjadi delik aduan. Dan yang kedua, yang mengadu pun harus yang bersangkutan. Misalnya kalau presiden yang dihina, presiden yang mengadukan, bukan lagi simpatisannya misalnya seperti itu. Nah meskipun begitu tidak memuaskan sejumlah pekerja-pekerja pers. Betul. Karena poinnya satu, itu harus dihapus seperti itu. Tuntutannya itu ya? Tuntutannya itu memang harus dihapus. Kemarin waktu penyusunan itu Dewan Pers dilibatkan atau tidak? Sebenarnya ini kan RKUHP sebelumnya itu kan sudah mau disahkan di periode 2014-2019 kemarin, anggota dewan yang lalu kan. Karena terjadi penolakan, akhirnya ditunda baru disahkan oleh anggota dewan periode sekarang, gitu kan. Nah, baik di periode pertama itu sampai periode sekarang itu sebenarnya unsur pers itu selalu dilibatkan. Pekerja pers selalu dilibatkan dalam proses diskusi maupun yang resmi ataupun yang tidak resmi selalu dilibatkan. Bahkan terakhir mendiang ketua Dewan Pers Aziumardi Azra itu juga secara tegas itu meminta itu dihapus di hadapan Komisi 3. Tapi ya memang terjadi perdebatan di poin itunya gitu. Dari pihak legislatif apa yang enggan menghapus? Kalau sesuai apa yang saya dapatkan, argumen pertama adalah di KUHP itu mengatur tentang penghinaan kepala negara yang lain. Itu termasuk misalnya kita menghina kepala negara lain itu termasuk pidana. Oh gitu? Iya, di KUHP yang sebelumnya gitu kan. Iya. Nah, mestinya kalau kepala negara-negara lain aja kita hina, kita bisa kena pidana. Kenapa kepala negara sendiri kita tidak kita jaga gitu kan martabatnya? Argumentasinya seperti itu. Artinya batasan atau definisi hina juga menghina itu juga masih karet ya? Iya, itu yang menjadi perdebatan. Kemudian itu kan coba diluruskan bahwa definisi kritik itu kecuali sudah masuk ke unsur fitnah misalnya, itu baru bisa masuk ke KUHP yang disahkan baru-baru aja. Tapi kalau masih sebatas kritik ya tentu ya tapi kan kita nggak tahu implementasinya nanti bagaimana. Betul. Kan 3 tahun lagi ya baru berlaku kan. Cuman satu yang menjadi catatan di KUHP yang baru disahkan ini sudah tidak ada lagi kalau tidak salah pencemaran nama baik itu sudah hilang. Jadi pasal karet di Undang-Undang ITE itu yang biasa menjerat
menjerat influencer yang nggak sengaja itu sudah dihilangkan. Artinya tadi KUHP tadi kan media online atau jurnalistik kan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Iya. Artinya tidak bisa lagi Undang-Undang Pers ini melindungi ketika ada terjadi, taruhlah kepala negara merasa dihina kemudian dia melaporkan, itu apakah tetap dilindungi oleh Dewan Pers atau digunakan pasal lain di luar dari Undang-Undang Pers? Nah, ini menjadi perdebatan menarik. Karena kalau kita ini bicara perspektif ya. Karena kalau bicara hukum itu kan subjek bahasa dari yang disampaikan setiap orang itu kan terkadang berbeda-beda. Sehari setelah KUHP itu disahkan, itu mantan Wakil Ketua Dewan Pers Pak Henry Cahabangun itu membuat opini yang saya pikir juga menarik. Judulnya sangat tegas, matilah Undang-Undang Pers. Nah, persis dari yang Bang Denny katakan tadi, ketika di dalam produk berita nanti ada unsur penghinaan terhadap lembaga negara, yang masuk nanti yang mana? Apakah Undang-Undang Pers ataukah Undang-Undang KUHP-nya gitu kan? Nah, kalau saya pikir terlepas dari adanya KUHP, sebenarnya kritik yang menjurus terhadap fitnah itu sudah diatur. Karena di Kode Etik Jurnalistik itu kan dari 11 pasal itu kan salah satu poinnya adalah setiap pemberitaan itu harus disampaikan dengan itikat yang baik. Nah, poin itu sebenarnya menjadi dasar seorang pekerja jurnalis untuk tidak mengedepankan tendensi dalam setiap objek pemberitaannya. Jadi antara Undang-Undang Pers dan KUHP, saya kira nanti saling melengkapi. Kalau ini menurut saya, KUHP ini baik dalam artian dia bisa lebih menjaga kode etik jurnalistik tetap ditegakkan. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa jurnalistik itu yang mengandung fitnah, mengandung kritik yang kritik ya pasti. Nah, tugas kami kan mengkritik kan. Kritik yang menjurus ke fitnah biasanya seperti itu. Artinya kalau kita membuat berita itu kan, kecuali kita opini kan yang bertanggung jawab adalah jawabannya beda. Artinya ketika kita membuat berita yang pasti yang membuat pernyataan kan pihak lain. Nah, ini yang kena pasal yang mana nih? Medianya, perusahaannya, ataukah yang membuat pernyataan itu tadi? Itu biasanya diuji dulu, Bang. Diuji. Misalnya kan saya bikin berita, contoh lah berita yang saya ingat itu ketika kita menolak pembangunan, bukan menolak, rame-rame penolakan pembangunan masjid di atas lapangan Kini Balu. Itu kan kami juga dilaporkan Dewan Pers itu, Bang. Gitu. Dilaporkan Dewan Pers oleh gubernur yang dulu, ya kan, mengatakan berita kita itu sangat tendensius untuk menggiring opini bahwa, nah itu kan tergantung nanti dia mau melaporkan si narasumbernya yang ada di berita itu atau framing kita yang kita buat dalam bentuk pemberitaan. Tergantung nanti dari hasil. Nah, kemudian Dewan Pers lah waktu itu yang menguji benar nggak ini media melakukan pelanggaran dalam pemberitaan itu. Setelah diuji ya unsur pelanggarannya ternyata nggak ada. Meskipun begitu kita wajib memberikan hak jawab kepada mereka yang keberatan dengan berita kita. Artinya kembali ke soal hak narasumber tadi. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, apakah media, taruhlah sudah diputuskan bahwa ternyata yang ngasih statement nih yang bersalah. Apakah nanti hukumannya itu ke personal ataukah ke mana? Ke media? Namun ketika itu memang diputuskan ternyata yang membuat statement yang bersalah, apakah media yang menerbitkan itu ikut bertanggung jawab atau gimana? Harus ikut bertanggung jawab, Bang. Makanya kan sebelum berita itu terbit kan sang editor itu harus wajib menseleksi, menguji setiap pernyataan dari narasumber itu harus diuji semua. Nggak boleh wartawan itu serta merta apa yang disampaikan oleh narasumber kemudian disampaikan secara telanjang di beritanya, kemudian editor pun tanpa proses seleksi langsung juga dinaikkan. Ya itu menjadi tanggung jawab yang medianya ya. Itu dengan bikin iklan satu halaman sudah cukup atau enggak? Dewan Pers biasa yang menentukan, Bang. Gitu, tergantung ini ya, apakah tergantung tingkat kesalahannya. Biasa kan membuat iklan permohonan maaf atau gimana biasanya? Iya, biasa ada yang sampai seperti itu, Bang.
Kalau di Jakarta itu pengalaman kami ada sebuah media yang bikin narasi pemberitaan itu yang sangat tendensius betul. Waktu itu masih pilpres yang polarisasinya sangat tajam. Waktu itu 2019 di sidang di Dewan Pers jelas media tersebut bersalah, ya dia harus bikin permohonan maaf di halaman 1 selama 1 minggu kayaknya Bang. 1 minggu ya, di beberapa media ya. Kalau dia tidak melakukan ada konsekuensi lain. Bisa saja itu bisa beralih ke pidana. Karena kan dimediasi dulu Bang. Iya. Oke, terakhir di 30 menit ini himbauan untuk media online yang baru mulai ini seperti apa sih bagusnya biar itu tadi agar produknya itu tetap terjaga, kemudian juga paham soal aturan, kemudian juga bagaimana cara wawancara dengan narasumber. Oke. Kalau saya pribadi sih karena kapasitasnya sebagai ketua asosiasi perusahaan media Bang, tentu kepentingan saya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan media ini menjalankan misi bisnisnya dengan baik. Nah kalau kita bicara misi bisnis di perusahaan media itu ada 2 keuntungan Bang. Yang pertama adalah keuntungan secara material, yang kedua adalah keuntungan secara substantif Bang. Keuntungan secara material adalah jelas, kita harus berbisnis mendapatkan pemasukan dari iklan, dari program, dari sejumlah kegiatan untuk kemudian kita menggaji dan mensejahterakan atau mengoperasionalisasi perusahaan, itu pasti Bang. Nah kemudian ada satu tanggung jawab yang harus dimiliki oleh perusahaan media adalah keuntungan substantif adalah keuntungan pemengaruh. Maksudnya begini Bang, media itu kan dikaruniai sebagai bisa mengarahkan opini publik, menggiring opini publik. Media besar, media yang hebat, itu tidak hanya diukur dari berapa sih dia mampu menggaji karyawan atau wartawannya, tapi seberapa mampu dia menggiring opini. Tentu opini yang berkepentingan terhadap publik. Nah misalnya di sekitar sini ada jalan rusak. Baru 1 jam diberitakan Nusa 1, besoknya sudah langsung diperbaiki oleh pemerintah. Nah itu yang saya maksud. Nah untuk masuk keuntungan ke situ ya tentu modal yang dimiliki adalah kompetensi tadi. Kemampuan mengolah, menganalisa informasi sehingga layak untuk dikonsumsi publik sebagai bagian dari informasi. Artinya sebelum tadi media itu tanda kutip berpower, dia juga harus sesuai dengan kualifikasi. Iya Bang. Oke, baik. Siap. Menarik sekali sih, cuma kita terbatas waktu ya. Nanti mudah-mudahan kita ke depan akan diskusi soal hak-hak narasumber itu masih panjang. Sebenarnya kalau yang lebih kompeten itu ya PWI, Bang Endro sih di PWI. Boleh. Karena dia kan personalnya dia. Betul. Bang. Nanti kita undang juga ke sini. Iya. Kayak gue masih sibuk nge-vlog, masih sibuk. Baru pulang umroh nih jadian. Oh iya, terakhir kegiatan gue itu ya jadi tour leader ya. Tour leader dia. Saya perhatikan juga luar biasa. Memang saya cari waktu sih. Cari waktu. Dengan beliau. Memang asik kalau beliau itu. Iya, karena public speakingnya dapat ya. Bener. Oke, terima kasih Bung Abdul Rahman sudah mampir di studio kami. Demikian tadi diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.